Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat. Apalagi kalian harus tetap semangat untuk menjalankan PJJ ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak melakukannya, nilai kalian nantinya akan kosong dan itu akan merugi kalian. Jadi tetap semangat ya, jangan pada males-malesan. Nah, di minggu ini materi sudah habis dan saya akan melakukan ulangan harian yang pertama di pembelajaran geografi ini. Jadi, minggu ini saya hanya mengulas sedikit tentang materi yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, dengan materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Pasti kalian sudah paham ya apa itu poros maritim dunia dan apakah Indonesia sudah cocok atau belum dijadikan sebagai posisi strategis di Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan kalian pun sudah menjawabnya di dalam tugas GCR kan? Nah, hari ini saya hanya mengulas sedikit dan mengingat kembali tentang materi pembelajaran ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu buku tulis kalian dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran hari ini. Nah, di materi ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kalian juga sudah paham dan saya sudah jelaskan ke minggu-minggu sebelumnya ya. Yang kedua, menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Dan kemarin kalian juga sudah saya tanyakan tentang apakah Indonesia sudah cocok atau belum menjadi poros maritim dunia. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama, untuk subbab yang pertama adalah kondisi wilayah geografis Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang menggambarkan arah horizontal, sedangkan yang garis bujur itu garis ke bawah antara kutub utara dengan kutub selatan. Dan memiliki letak astronomis Indonesia itu, kalian ingat ya berapa? Yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan atau sampai dengan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu kalian hafalkan ya, karena itu sangat penting dan digunakan akan seterusnya. Yang kedua, ada letak geografis. Nah, letak geografis ini Indonesia dihubungkan dengan 2 samudra dan 2 benua. Di posisi silang ya, benua Asia dan benua Australia dan samudra India dan samudra Pasifik. Kalian pasti paham ya. Nah, yang ketiga adalah letak geologis. Nah, ini kalian sudah lihat ya, letak geologis itu intinya adalah Indonesia dilewati 2 pegunungan besar, yaitu rangkaian sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik ya. Dan yang terus lalu ada 3 lempengan, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan dilewati dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Kalian bisa lihat di gambarnya yang berwarna merah. Kalau ingin lanjut ingin mengetahuinya, kalian bisa menonton di video yang pelajaran yang pertama tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, di sini ada batas wilayah perairan Indonesia. Ada ZEE, ada laut teritorial dan landasan kontinen. Nah, ini saya sudah pernah bahas ya tentang ini. Nah, kita bahas dulu nih laut teritorial. Laut teritorial
ditarik dari sebuah garis dasar jarak 12 mil. Oke, 12 mil, ingat ya. Laut teritorial itu 12 mil, sedangkan batas landas kontingen atau yang di bawah yang kalian lihat itu ditarik garis sepanjang 200 mil. Nah, kalau laut teritorial 12 mil, landasan kontingen 200 mil, dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu ditarik sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Nah, jadi kalau misal landasan kontingen 200 mil ke arah luar tapi paling jauh pada saat air di dalam kedalaman laut, sedangkan zona ekonomi eksklusif dari 200 mil sejauh 200 mil pada saat air surut. Jadi ingatnya seperti itu ya. Laut teritorial itu 12 mil, landasan kontingen 200 mil dalam kedalamannya, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE ditarik 200 mil pada ujung pantai pada saat air surut. Nah, nanti kalau misalnya ingin tahu lagi, kalian bisa menonton di video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, yang kedua di subbabnya dalam materi ini ada karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Nah, karakteristik daratan pasti kalian tahu ya, ada pegunungan, pokoknya yang berbau dengan daratan. Ada pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, itu namanya daratan. Sedangkan perairan pasti kalian juga sudah tahu ya, laut, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Jadi kalau daratan itu yang tidak digenangi air dan berbentuk padat, sedangkan perairan yang digenangi oleh air. Itu bedanya ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, yang ketiga ada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang, yang bisa dikatakan dengan masa klasik sampai masa reformasi, jalur perdagangan atau transportasi di Indonesia itu sudah ada dan makin kesini makin pesat. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya, dari Hindu-Buddha, dari kolonial, dari masa Orde Lama yaitu Soekarno, Soeharto, sampai masa ini pun tetap masih ada namanya jalur transportasi dan perdagangan internasional. Dan yang terakhir di tahun ini, di tahun zamannya Jokowi, itu Jokowi sudah mengeluarkan 5 pilar utama. Nah, ya strateginya itu menggunakan ALKI. Nih, ya, alur laut kepulauan Indonesia. Nah, pasti kalian sudah mendengarkan penjelasan saya minggu lalu. Ya, ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 yang dibagi sebagai 3 A, B, dan C. ALKI 1 ini melalui Laut Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Jadi ALKI 1 ini berada di daerah dekat antara Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan ALKI 2 itu melalui Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Nah, ALKI 2 ini dekat dengan daerah Sulawesi atau Provinsi Sulawesi. Sedangkan ALKI 3 ada A, B, dan C. ALKI 3 ini melalui daerah atau provinsi dekat Maluku. Jadi, kalau mau cara gampangnya, ALKI 1 itu melewati daerah Kalimantan, perbatasan Sumatera ataupun Kalimantan. Kalian bisa lihat gambarnya. Terus ALKI 2 itu daerah Sulawesi, dan yang ketiga itu A, B, dan C itu melewati laut yang sekitarnya ada di Maluku. Itu ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Nah, di sini ada potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama ada perikanan. Pasti kalian tahu ya, perikanannya ada yang kemarin saya bahas, ada dua, yang yaitu pelagis sama domosal. Kalau pelagis itu ikan-ikan yang ada di dasar laut, dan kalau domosal itu adalah ikan-ikan yang ada di dasar laut. Terus abis itu ada energi kelautan, yaitu
ada 3, energi gelombang laut, pasang surut, dan panas laut. Kalau kalian pengen tahu artinya, kalian bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya. Terus yang ketiga ada minyak dan gas bumi. Nah, ini salah satu potensi atau pengolahan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat ada wisata bahari. Pasti kalian tahu ya wisata bahari itu seperti apa. Nah, wisata bahari ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama atraksi, fasilitas, dan aksesnya seperti apa. Industri maritim ini lebih untuk ke kapal ya. Kalau jasa angkutan laut ini sudah ada dengan dibuatkan adanya tol laut ya, yang sudah tercanangkan, yang sudah ada sekarang itu adalah tol laut. Nah, ini di jasa angkutan laut. Dan yang terakhir adalah alki yang baru saja kita jelaskan tadi. Alki ini memiliki kegunaan untuk berlayarnya kapal-kapal, hasil kapal selam dan pesawat terbang. Jadi ini menjadi salah satu jalur perdagangan dan transportasi yang ada di Indonesia menggunakan alki ini atau alur laut kepulauan Indonesia. Nah, baru yang terakhir adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemarin juga saya sudah membahas tentang apa artinya negara maritim. Nah, sekarang pengertiannya dari poros maritim adalah kegiatan pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi dan segala aspek ataupun kegiatan yang terkait dengan langsung perdagangan melalui laut. Nah, itu pengertian poros maritim. Jadi poros maritim itu untuk melakukan suatu kegiatan yang ada di laut dengan melakukannya itu melalui laut, seperti itu. Nah, di Indonesia ini memiliki strategi. Strateginya adalah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan 5 pilar utama. Yang pertama ada pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Nah, semua orang, bukan cuma pemerintah, tetapi semua masyarakat Indonesia harus melakukannya. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim atau aturannya. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Ini adalah misalnya penjagaan di daerah perbatasan atau laut, seperti itu. Intinya dari 5 pilar utama ini kalau misalnya sudah dilakukan dan lalu dilakukannya dengan masyarakat dan pemerintahnya bekerja sama, pasti insya Allah akan terlaksanakan atas 5 pilar utama ini. Akan terlaksananya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ulangan harian yang pertama, buka Google Classroom kalian, buka soal ulangan, kerjakan 1-10 di buku tulis kalian. Kalau saya berubah pikiran, saya akan memberikan 1-5 saja. Lalu jawabannya difoto kembali dan kirim ke GCR. Bagi yang tidak mengerjakan ulangan harian pertama, nilainya 0 dan telat mengumpulkan, nilainya dikurangi. Pakai soal dan jawab. Pelajari video pembelajaran di minggu sebelumnya. Jadi ini sangat penting untuk nilai kalian, jadi jangan sampai dilewatkan, oke? Kalau misalnya ada kendala atau apapun, kalian bisa WA saya. Nah, sekian dari saya ulasan materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa WA saya. Bagi yang belum masuk ke GCR Geografi, kalian bisa minta kodenya ke saya dan bisa minta ke wali kelas kalian untuk kode GCR-nya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.